Everyone has habits. Setiap orang punya kebiasaan. Waktu ada tekanan yang besar dalam hidup, kebiasaan kita akan muncul. Terutama kebiasaan yang buruk. Hai guys, welcome back to ibadah online khusus pelajar, Radiance. Gak kerasa banget ya, perasaan baru kemarin masuk sekolah, sekarang udah siap-siap mau PTS lagi. Semangat terus ya teman-teman semua. Nah, sebelum kalian mulai PTS nih, gue punya acara yang spesial banget buat kalian semua. Di minggu ini, hari Jumat, tanggal 16 September, kita akan mengadakan Worship Night di Pasir Koja 58 pukul 19 ya guys. Kalian bisa ikut dan ajak teman sebanyak-banyaknya, dan pastiin kalian daftar terlebih dahulu dan jangan telat karena tempat terbatas. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar kalian. Selamat memberi. Oke guys, sekarang waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service. Semua semangat memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita berikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Here we go. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Pengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang selalu ada beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami Bapa. Dan inilah ungkapan hatinya kami untuk-Mu Tuhan. You see me through the season, cover me with your hands and lead me in your
students, kita bertemu lagi di Ibadah Pelajar Radiance di dalam series Defining You. Dan salah satu yang membuat kita menjadi kita yang sekarang ini adalah tekanan yang kita hadapi setiap hari di lingkungan kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang menghadapi tekanan? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang kami hadapi setiap hari. Kami percaya semua hal itu adalah hal-hal yang membuat kami menjadi lebih baik, menjadi lebih mengenal Tuhan, dan menjadi karakter yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan waktu ke depan, kami mau dengar firman-Mu, bentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada yang bilang kalau nontonin video yang kayak tadi itu satisfying. Siapa yang senang nontonin video seperti itu ya? Lihat ada barang-barang di crash, lalu berubah bentuknya. Pokoknya suaranya atau bentuknya membuat kita wah seru nih. Nontonnya sih seru. Tapi terkadang saya merasa pada saat tertentu di mana saya seperti salah satu barang yang ada di video itu yang di-squeeze di bawah tekanan seperti yang kita lihat tadi di video. Kadang hidup ini penuh tekanan. Setuju teman-teman? Dan seiring berjalannya waktu bisa-bisa kita burn out atau tersedot energinya karena tekanan atau pressure tersebut. Nah teman-teman, setiap hari kamu bangun pagi dengan energi yang terisi seperti bola-bola warna-warni di wadah ini. Waktu kamu bangun, waktu kamu akhirnya wah hari yang baru nih, energinya full, terpenuhi seperti dalam toples ini. Lalu kamu mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan energi itu mulai terpakai. Dan kamu akan memerlukan sangat banyak energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kamu seharian. Betul apa betul nih teman-teman? Apalagi sekarang sudah sekolah onsite yang dari pagi sampai sore banget ya. Waktu kita melakukan kegiatan itu sudah memakan energi. Ditambah lagi kemudian muncul masalah-masalah, muncul tekanan-tekanan yang kita nggak harapkan. Misalnya bingung nih dari pagi, wah bajunya kemana ya? Wah bajunya nggak ada, satu energi kepake. Lalu kita cari, nanya, mah atau pak atau siapapun yang di rumah tanya ada di mana ya baju saya? Oh ada di jemuran, waduh panik karena sudah telat, cari lagi energi panik keluar. Lalu begitu ketemu bajunya, wah belum disetrika, energi lagi cari setrikaan, memanaskan setrikaan, lalu menyetrikanya lagi. Selesai, udah terbuang berapa energi. Bersyukur kalau ada seragam ya teman-teman, kamu gak perlu milih cap cip cup pakai baju yang mana, bajunya bener apa enggak. Karena kamu tinggal ambil baju yang itu. Kecuali kalau bajunya masih basah atau belum disetrika seperti yang tadi saya ceritakan ya. Kamu gak perlu lagi mikir bajunya yang mana karena seragamnya semuanya sama ya. Nah setelah beres masalah pakai baju muncul tantangan lain. Wah gimana ya caranya supaya pagi ini saya keburu sarapan dulu. Lalu gimana ya caranya biar pagi ini nggak ribut nih sama si dede atau nggak ribut nih sama si kakak. Agar pagi ini berjalan damai. Atau ditanya lagi, kamu udah beres belum PR-nya? Aduh pusing, energi keluar lagi. Nah setelah beres di rumah, percakapan di rumah berjalan damai. Kamu masih harus berjuang agar bisa sampai di sekolah on time. Wah gimana ya? Belum lagi kalau tiba-tiba mobil atau motor gak nyala-nyala nih mesinnya. Keluar energi lagi. Atau pesen ojek online dan gak datang-datang, datangnya terlambat. Pesan dari jam berapa, datangnya setengah jam kemudian, terlambat. Waduh panik, energi panik. Ambillah 2 ya karena panik di jalan. Lalu di jalan macet, waduh tambah lagi energinya keluar lagi macet panik. Gimana nih panik? Akhirnya kalau sampai kita harus udahlah saya memilih jalan kaki daripada naik mobil atau naik motor nggak maju-maju. Keluar lagi energinya, satu lagi. Sampai di sekolah sudah habis setengah deh ya energinya ya. Di sekolah ada pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu berat ya, pelajaran yang agak santai. Ada juga pelajaran yang lumayan deh, kita kasih 2 bola ya, pelajaran yang lumayan berat. Dan wah hari ini ada matematikanya 4 jam nih, atau biologinya 4 jam, keluar 4, 2, 3, 4. Tambah lagi kalau ada olahraga, wah physically capek juga, keluar lagi 2. Nah teman-teman, semuanya menghabiskan energi dan akhirnya di akhir hari kamu sudah memakai begitu banyak energi dan sisanya tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Belum lagi di jalan, kalau waktu mau pulang, waduh sebelum pulang ada masalah dulu, belum bisa keluar kelas dengan tepat waktu, tambah lagi. Belum lagi kalau ingat, wah ada PR nih buat besok, wah ada ulangan nih 4 besok, tambah lagi. Akhirnya pas kita mau nyampe rumah,
tinggal sedikit lagi deh energi kita. Dan gak heran kalau waktu kita lagi capek, kita jadi gampang ke snap. Kita gampang, kena nih emosinya. Gampang kesal, gampang marah, dan lain-lain. Karena kita sudah tidak punya lagi tenaga untuk menghandle tantangan-tantangan atau menghandle tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Kebanyakan dari kita punya bad habit terhadap orang lain yang muncul waktu kita lagi di bawah tekanan. Kayak barang yang tadi kita lihat di video, waktu dalam tekanan berubah bentuknya teman-teman. Seringkali bentukan energi kita, bentukan emosi kita pun berubah waktu di bawah tekanan. Bad habit yang keluar misalnya apa aja? Gampang marah misalnya, nyuekin orang misalnya, atau mentingin diri kita sendiri. Dan gak mementingkan relasi, bodoh amat sama dia, yang penting saya enak, yang penting saya dapat hal yang saya butuhkan. Orang lain rugi, bukan urusan saya. Teman-teman, relasi yang kita miliki memberi dampak besar bagi hidup kita dan juga bagi iman kita. Tekanan boleh ada, pressure boleh ada, dan pasti akan selalu ada. Tapi kita harus jaga relasi kita. Waktu kita gagal membangun good habits dalam relasi, kita akan kehilangan banyak kesempatan buat bertumbuh. Kita jadinya stuck, ya udah gitu aja, karena orang banyak yang terluka karena kita. Nah, gimana caranya membangun good habits dalam berelasi dengan teman dan keluarga, terutama ketika sedang di bawah tekanan dan waktu energi kita sudah habis banget nih teman-teman. Gimana ya caranya? Apa yang firman Tuhan katakan? Kita mau lihat lebih jauh karena firman Tuhan adalah contoh yang paling tepat buat setiap kita. Teman-teman, seperti yang Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kebiasaan kita itu akan menajamkan sesama manusia. Everyone has habits. Setiap orang punya kebiasaan. Waktu ada tekanan yang besar dalam hidup, kebiasaan kita akan muncul. Terutama kebiasaan yang buruk. Kita coba fast self check up ya teman-teman ya. Jawab dengan cepat, jangan terlalu banyak mikir. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan ketika ada dalam situasi ini. Oke, ready guys? Siap ya? Jawab dengan cepat, jangan banyak mikir. Bukan yang kamu harapkan, tapi kenyataan yang kamu biasanya lakukan. Oke, nomor 1. Kalau kamu lagi buru-buru, udah terlambat, terus ada yang ngechat kamu dan chatnya sangat penting, harus dijawab saat itu juga. Kamu akan gimana? Oke, udah? Mungkin ada yang jawabnya, bodoh amat, cuekin aja, di-read aja. Nah, nomor 2, kamu lagi ada masalah besar, ada beban berat. Lalu kamu akan minta bantuan orang lain atau memilih untuk lonely, alone, diam dan mikir sendiri. Diam di kamar dan kunci kamar, yang mana yang kamu lakukan? Oke, udah ya teman-teman. Yang ketiga, ketika kamu lagi super duper sangat sedih sekali. Lalu ada anggota keluarga kamu nanya, gimana kabar kamu? Kamu lagi gimana nih hari-hari kamu? How was school? Kira-kira kamu bakal jawab apa? Apakah kamu akan jawab jujur apa adanya atau kamu menghindar atau kamu mungkin kesel dan marah. Gak tahu apa lagi pusing misalnya ya. Oke, yang berikutnya. Waktu kamu mengalami masalah, teman dekat kamu nge-step kamu, mengkhianati kamu udah percaya, taunya dia mengkhianati kepercayaan kamu hari itu. Tapi keesokan harinya dia chat kamu, ketemu kamu di sekolah, kayak B aja, kayak biasa aja. Kamu bakal gimana? Oke, udah teman-teman? Nah, barusan saya menceritakan kondisi-kondisi yang sedang penuh tekanan. Kondisi yang penuh tekanan itu bisa menghancurkan relasi. Habit apa yang harus kita kembangkan agar relasi kita tidak hancur ketika kita sedang di bawah tekanan. Karena bisa aja waktu di kondisi nomor 1 tadi, orang lagi butuh jawaban cepat karena itu bersangkutan dengan tugas sekolah misalnya. Atau apa yang harus dilakukan hari itu dan kamu gak jawab, kamu biarin aja. Akhirnya teman kamu kok kayak gini, kok kerjasamanya gak oke, kok komunikasi yang gak betul. Akhirnya relasi kamu jadi berantakan. Padahal kamu pun sedang dalam kondisi yang buru-buru. Harusnya seperti apa sih teman-teman? Teman-teman kita coba lihat contoh paling tepat dan paling gak mungkin salah adalah contoh dari Tuhan Yesus. Ada momen di Alkitab waktu Yesus dan murid-muridnya sedang di bawah tekanan yang besar. Yohanes menulis percakapan mereka waktu itu. Yesus tahu bahwa ada banyak yang harus ia sampaikan kepada para murid karena waktu itu penyaliban sudah dekat. Yesus akan segera mati meninggalkan para murid dan para murid akan menghadapi masa krisis yang besar. Untuk mempersiapkan para murid, Yesus menyampaikan tentang persahabatan dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Ia memberitahu ada strategi untuk menguatkan relasi satu sama lain. Kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Ini pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid di saat-saat yang sedang dalam tekanan. Dia bilang gini,
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dari 3 ayat ini, kata-kata apa yang diulang-ulang? Kata-kata kasih. Teman-teman, kasih lagi. Semuanya adalah kasih. Kasih itu menjadi satu pegangan. Sehingga dalam tekanan apapun, kondisi setiap para murid itu akan tetap terjaga, tidak sampai breakdown, tidak sampai hancur. Karena kasih Tuhanlah yang menjaga kondisi mereka. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita nggak sampai mikir untuk wah aku mau mati bagi si ini atau mati bagi siapa gitu ya. Kita mungkin nggak sampai berpikir untuk mati bagi seseorang. Tapi Tuhan Yesus set standar baru bahwa kira-kira seperti ini loh. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa seperti itulah jenis komitmen yang Yesus harapkan. Yaitu komitmen yang tulus dan sepenuh hati dan bukan mencari keuntungan. Maksud di sini adalah Tuhan Yesus bilang bahwa jangan sampai kamu mencari untung dan kalau teman kamu lagi susah kamu tinggalin. Bukan seperti itu. Di cerita ini Yesus tidak meminta kita untuk mati. Karena kalau kita mati bagi teman kita maka maksimal kita hanya bisa mati 1 kali aja. Gak mungkin kita hidup lagi mati lagi dan berkali-kali berkorban kan gak mungkin ya teman-teman. Tapi Yesus mau agar kita belajar membangun good habit dalam mengasihi. Membiasakan diri melakukan hal yang baik, yang kecil-kecil tapi sering. Pengorbanan-pengorbanan kecil tapi sering sehingga jadi powerful. Satu contoh, pada bulan Maret tahun 2018 di Texas di Amerika Serikat terjadi badai Harvey. Disebutnya Hurricane Harvey. Sering banget terjadi badai di Texas ya teman-teman. Seorang remaja berumur 13 tahun bernama Virgil Smith, dia menyelamatkan 17 orang tetangganya. Pastinya waktu Virgil bangun di pagi hari dia nggak berpikir bahwa saya mau menyelamatkan tetangga saya. Dia mungkin nggak ngebayangin kalau dia akan menyelamatkan teman sekolah, tetangganya, ada ibu-ibu, ada anak kecil, bahkan sampai hewan peliharaan pun dia bantu selamatkan. Karena usahanya 17 orang selamat. Waktu dia disebut hero atau pahlawan, ada media cetak, ada media sosial media yang mewawancarai dia, dibilang, wah kamu gimana rasanya jadi hero? Dia bilang dia tidak merasa sebagai hero. Dia hanya merasa bahwa that's the right thing to do. Dia cuma simply mikir bahwa ini harus saya lakukan, menyelamatkan sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh Virgil memberi dampak besar kepada hidup 17 orang dan kepada masa depan 17 orang. Kayaknya imagine kalau dia nggak mengambil langkah, maka 17 orang itu ya sudah tidak ada lagi di dunia. Teman-teman, jauh sebelum Yesus lahir, Salomo menuliskan ini di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Why artinya celakalah. Kalau kita lagi jatuh, kalau kita lagi tersandung dan gak ada yang menahan, ya sudah kita jatuh. Tapi lain ceritanya kalau waktu kita lagi berjalan, tahu-tahu ada batu atau ada apa, teman kita langsung bantu pegang kita atau bantu menahan kita, akhirnya gak jadi jatuh ya. Lalu ayat ke-12 dibilang begini, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini perumpamaan dari 1, 2, dan 3. Dan yang 3 orang ini paling kuat, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Teman-teman, membutuhkan satu sama lain, itu adalah ide yang sudah lama banget dicatat dalam firman Tuhan. Kita membutuhkan satu sama lain. Tuhan menciptakan kita untuk berelasi dan ada banyak hal baik yang Tuhan sediakan dari relasi. Apa aja? When you've got a friend, yang pertama you have support. Kalau kamu sendirian, waktu ngadepin masalah besar, ada major problem dalam hidup, mungkin sakit hati yang mendalam, atau masalah ekonomi, atau sakit secara tubuh,
kondisi keluarga, kamu akan kesulitan sendirian. Tapi waktu kita punya teman untuk berpegang, orang yang sayang sama kita, orang yang support kita, mereka akan membantu kita tetap berdiri sampai badai itu berlalu. Sama seperti Virgil yang menolong tetangganya menghadapi badai Hurricane Harvey tersebut. Yang kedua, you have defense. Kita punya pertahanan. Kita semua perlu orang-orang yang ada di pihak kita. Apalagi waktu tekanan hidup sedang sangat besar. Saya punya sebuah ilustrasi. Kalau pengkhotbah mengatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, itu ada alasannya. Kita lihat sebuah tripod, kenapa namanya tripod bukan one pot, bukan two pot. Kita lihat tripod ini, waktu kakinya cuma satu, maka dia akan gampang untuk jatuh. Dia akan langsung miring tanpa halangan apapun. Langsung dia at that time langsung dia akan miring dan jatuh. Waktu ada kamera di atasnya, dia langsung jatuh ya. Yang kedua, kalau dua kaki gimana? Ya lumayan, kalau dua kaki lumayan oke, tapi tetap kurang stabil dan waktu didorong sedikit, dikasih tekanan sedikit, dia tetap akan jatuh dengan mudah. Kalau 3 kaki, and that's why namanya tripod, 3 kaki dia akan bisa menyangga kamera dengan stabil dan tidak akan gampang jatuh. Kamera di atasnya itu seperti tekanannya. Waktu ada tekanan dengan tripod, maka dia akan berdiri dengan stabil. Ada angin sedikit atau angin agak kencang gak terlalu masalah. Waktu ada goncangan sedikit pun kencang banget teman-teman. Gak akan dengan mudah jatuh. 3 kaki ini membuktikan bahwa kalau bertiga, kalau tiga tiang ini akan sangat kokoh. Seperti yang tadi pengkhotbah katakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita perlu relasi yang menjaga kita tetap aman. Seperti tripod tadi, dia tetap aman, terjaga, berdiri walaupun nanti ada angin atau ada hal-hal yang mencoba untuk merubuhkan dia. Kita perlu relasi membuat kita feel safe, feel secure, yang menopang kita waktu hidup ini sedang berat. Bukan relasi membuat kita bertanya-tanya atau khawatir, kira-kira dia bisa dipercaya atau enggak ya? Kira-kira dia akan membantu saya apa enggak ya? Bukan, tapi a relationship yang secure, yang aman. Tapi waktu kita sedang tidak invest dalam relasi yang benar, relasi itu mungkin gak akan ada pas kita butuh. Karena relasi yang 3 lembar seperti tadi, relasi yang seperti tripod tadi gak mungkin tiba-tiba ada kalau kita tidak menginvestasikan sesuatu dalamnya. Kita semua pasti berelasi, punya teman, tapi ada relasi yang akan kita butuhkan lebih daripada relasi yang lain. Misalnya relasi dengan orang-orang terdekat atau inner circle kita. Orang-orang yang selalu jawab waktu kamu lagi nanya ini dan nanya itu, sekalipun itu hal yang gak penting. Orang-orang yang ngasih dampak besar dalam hidup dan iman kamu terhadap Yesus karena mereka invest dalam hidupmu. Relasi kita dengan sesama akan mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan dan sebaliknya. Kalau kamu mau bertumbuh lebih dekat sama Tuhan, kamu juga perlu perhatikan orang-orang yang dekat dengan kamu. Kalau kamu mau bertumbuh dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bakal ada buat kamu juga dalam keadaan yang susah dan juga senang, orang-orang yang bakal membuat kamu kuat dalam iman, investasilah dalam relasi yang benar. Namanya investasi bukan instan ya teman-teman. Namanya investasi itu adalah jangka waktu yang panjang, sampai pada waktunya akan berbuah. So how can we invest in others? Gimana ya supaya kita bisa invest dalam hidup teman-teman dan orang-orang yang penting bagi kita? Ingat wadah yang tadi di awal teman-teman? Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kita bukan investasi. Ingat bola-bola pingpong tadi ya, energi kita itu terbatas, hanya 1 toples itu saja, kita bukan Superman. Kalau kita nggak hati-hati, kita bukan investasi, tapi justru kita membuang energi kita. So, ada 3 hal yang bisa kita investasikan. Yang pertama, time, waktu. Kamu bisa investasikan waktumu dengan orang yang penting bagi kamu secara disengaja. Bukan kebetulan dan bukan kalau pas bisa aja. Tapi memang kamu rencanakan secara rutin untuk investasi waktu bagi orang-orang yang memang penting bagi kamu. Orang-orang yang sedang membangun bersama dengan kamu. Yang kedua, investasi dalam communication. Investasi dalam komunikasi. Komunikasi itu bukan menyampaikan informasi. Kalau kita lagi baca berita, itu namanya kita baca informasi. Tapi kalau komunikasi itu 2 arah. Kamu bisa investasikan kejujuran kamu, keterbukaan kamu, dan apa adanya tanpa pakai topeng. Yang ketiga, investasi work. Kerjakan.
Kamu bisa invest dengan membantu mereka memberikan usaha kamu waktu mereka sedang memerlukan sesuatu dalam hidup mereka yang dalam masalah yang berat. Work teman-teman. Jadi tadi investasi dalam time, dalam communication, dan dalam work. Teman-teman, dalam practical thing-nya apa yang bisa kita lakukan? Carilah orang-orang yang memang akan membangun kamu, bukan cuma membuat kamu merasa senang atau nyaman. Tapi orang-orang yang membantu kamu untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, untuk jadi pribadi yang lebih baik. Bukan jadi pribadi yang lebih happy dan lebih wasting. Remember, ingat tadi yang toples yang awal, yang berwarna-warni itu, waktu kamu terbatas, energi kamu terbatas. Karena itu, investasikanlah di tempat yang benar. Contoh-contohnya di mana aja. Kamu bisa build friendship, bisa bangun relasi dalam cell group kamu. Kak, saya nggak ikutan cell group. Karena itulah ikuti cell group setiap hari Minggu. Atau cari teman-teman satu sekolah yang sama-sama cinta Tuhan. Mereka lah teman-teman cell group kamu. Atau teman-teman di grup DK kamu, dasar kekristenan, di grup-grup pemuridan kamu, di dalam grup-grup pelayanan kamu, di grup di satelit kamu, tempat kamu beribadah. Dimanapun tempat kamu sedang mengenal Tuhan, carilah orang-orang yang sama-sama sedang mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan ke arah yang sama, yaitu menuju kepada pengenalan akan Tuhan dan dalam pembangunan karakter. Berjalanlah bersama dengan mereka, saling support. Walaupun cocok gak cocok, yang penting karena kamu satu tujuan, karena kamu sama-sama mau kenal Tuhan. Cocok gak cocok itu bukan masalah. Yang paling penting adalah kamu bertumbuh, dia juga bertumbuh. Kalau ini season kamu bersama dengan mereka, manfaatkan waktu yang ada. Karena masa pelajar itu gak lama. Masa-masa mahasiswa itu juga gak lama. Pada akhirnya apa yang kamu investasikan saat kamu masih pelajar dan saat kamu masih mahasiswa akan bertumbuh dan berbuah. Dan akan kamu nikmati kelak nanti. Mungkin waktu kamu udah bekerja, waktu kamu sudah berumah tangga. Itulah relasi yang akan kamu lihat buahnya. Berbuah tidak dalam waktu yang instan. Teman-teman, hari ini kalau kamu masih mikir, aduh kayaknya gak ada deh orang-orang yang mau bertumbuh bersama dengan saya. Kita berdoa, kita minta pada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan orang-orang yang membuat kamu bertumbuh dimanapun kamu berada. Dia bisa membuat yang gak ada menjadi ada. Dia akan membuka matamu bahwa hey, ini loh sebenarnya orang-orang yang membuat kamu bertumbuh. Mungkin kamu belum realize, belum sadar. Kamu pikir, bukan yang seperti ini. Teman-teman, waktu cara pandangmu berubah, maka kamu akan melihat hal-hal yang tadinya tidak kamu lihat. Saya mau ajak kamu berdoa untuk minta komunitas yang tepat, untuk meminta agar kamu bisa melihat inilah orang-orang yang tepat yang akan membawa saya bertumbuh. Dan juga melihat bahwa ini bukan orang yang tepat. Orang-orang ini cukup untuk menjadi teman biasa aja, bukan inner circle, karena tidak membawa saya bertumbuh. Ada hikmat dari Tuhan yang akan membawa kamu untuk mengenal Tuhan dan mengenal dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Dan hari ini kami minta agar Tuhan sendiri yang membuka hati setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengaku kami orang berdosa. Kami mau meminta Tuhan memimpin kami kepada salib Kristus yang menyelamatkan. Biar salib-Mu yang membawa keselamatan, membawa perubahan dalam hidup kami, menebus kami dari jalan hidup kami yang salah dan memulai hidup kami di jalan yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, ada good habit, ada good relationship yang dimulai, ada investasi yang kami mulai tanamkan, karena setiap orang yang ada dalam kehidupan kami, setiap pressure dan tekanan yang kami alami lewat teman-teman kami, itu akan membawa kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan mengenal Tuhan. Kami mau investasi dalam relasi yang tepat, sama seperti Kristus mengajari kami untuk investasi dan mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami, menempatkan kami di tempat yang tepat. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami dalam keluarga yang tepat, dalam sekolah yang tepat, dalam kampus yang tepat, dalam gereja yang tepat. Engkau tidak pernah salah. Kami bersyukur dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau kamu ingin join dalam small group, dalam pelayanan, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan apapun yang kamu perlukan untuk bergabung dalam komunitas yang sehat, kamu bisa tanyakan di sini. Ada konselor yang siap untuk mendoakan dan juga memberikan jawaban kepada teman-teman semua. Happy weekend, God bless you.